aku harus ketemu sama orang yang bener-bener feelingnya bagus. Jadi kadang-kadang nih kan, tapi kalau tipes kan harus di rumah sakit kan. Dan aku lagi posisinya syuting, orang dokter yang biasa ngurus aku itu jauh, jadi dia nggak bisa datang ke sini. Jadi aku harus manggil rumah sakit di daerah-daerah sini, dipanggil lah, ternyata feelingnya kurang bagus. Akhirnya aku disuntik 3 kali, didatengin lah profesornya, baru yang keempat itu baru bisa. Wow, gila ya, Katanya kalau semangat ya. misalkan si profesor itu nggak bisa, aku baru diinfusnya di kaki. Aku udah pasrah. Jadi aku nggak bisa Ya disuntik ampun. gitu. Oke Jadi oke, ya semangat nih. sedih deh. Semangat ya Amanda. Amanda, masih ngomongin tentang kecantikan. Boleh tahu nggak sih makna cantik untuk seorang Amanda itu seperti apa sih? Makna cantik ya, banyak sih makna cantik. Tapi eh apa ya? Dari dulu sampai sekarang aku tidak merasa diriku cantik. Aku tidak pernah merasa yang gimana-gimana tentang diriku. Aku cuma mau menjadi aku. Terserah orang mau menilainya seperti apa. Dan cantik itu relatif, orang yang bisa menilai. Yang penting selalu memberi, selalu berbagi, saling memaafkan, dan ya selalu meminta maaf dan berterima kasih kepada semua orang gitu. Itu menurutku makna Nice, cantik sih gitu. Kalau nice. misalkan untuk masalah badan, muka dan apapun itu, semua itu bisa dilakukan dengan cara kita ngerawat diri. Tapi kalau misalkan untuk makna cantik itu di dalam sih, bukan di luar. Keren, keren sekali. Nah, Amanda, masih lagi ngomongin tentang beauty gitu kan. Amanda tuh kan kayak udah dianggap orang tuh perfect perfect banget gitu wajahnya, badannya. Tapi ada nggak sih mungkin bagian tubuh Amanda, wajah mungkin atau bagian apa gitu yang menurut Amanda tuh sebaik aku tuh sebenarnya pengen mengubahnya. Sempet nggak berpikir kayak gitu atau bagaimana? Kalau mengubah operasi sih nggak mungkin ya. Tahu sendiri kan aku takut sama jarum. Aha. Eh enggak sih, itu sejauh ini nggak mau. Nggak mau Berarti merubah. udah bersyukur dengan Bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih, dengan dari itu semua dijaga dengan sangat baik-baik aja. Alhamdulillah. Tuh, keren tuh teman-teman. Ini khususnya para fans berat Amanda nih dengerin tuh. Kita bersyukur dan menjaga dengan baik-baik ya Amanda ya. Ya. Nah, ngomongin tentang kesibukan kamu nih Amanda, seberapa sibuk sih maksudnya setelah menjadi bintang sinetron yang kejar tayang, semua juga bahkan menunggu karya-karyamu, sekarang menjadi businesswoman juga. How do you manage your time? Aku pun kadang-kadang nggak bisa memanage waktuku sendiri, serius. Aku pun kadang-kadang juga bingung gimana cara memanage ya, karena ini kejar tayang, ini live, dan kadang-kadang skenario lama turunnya, saya punya pekerjaan yang lain, jadi ada beberapa kerjaan yang harus ada eh diganti ke jadwal yang lain. Ya kita harus konsekuensi. Yang diambil duluan kan pekerjaan ini. Yang harus diutamakan sih si sinetron ini sih. Gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang lain ya nanti kita bisa reschedule kapan. Yang penting kita sudah minta izin dari pihak dari PH, Tim produksi? tim produksi dan lain-lain. Kalau misalkan saya tetap melakukan pekerjaan saya dengan secara profesional, dan kalau misalkan saya ada pekerjaan atau saya misalkan ada kewajiban saya dalam urusan apapun itu, tolong jangan jangan tidak perbolehkan karena saya harus tetap menjalani hidup saya gitu. Saya nggak mau terlalu fokus ke dalam si karakternya dari sinetron tersebut. Saya tetap harus go on my real life gitu loh. Jadi kalau misalkan aku punya Oke, aktivitas di luar sana, mereka pasti oke Manda, ngizinin. boleh nggak apa-apa gitu kan. Jadi aku nggak mau yang kadang-kadang nggak bisa Manda nanti syuting ini aku nggak bisa kayak gitu. Artinya ya itu pembagian waktunya mencuri-curi waktu dari berbagai kesibukan itu ya, Manda ya? Iya, dari berbagai kesibukan, saya punya manajer, saya ada asisten, saya ada manajer, saya ada 7. Jadi dari 7-7 itu mereka suka berunding, kira-kira Manda ada job ini, ada job itu, kira-kira masuk ke tanggal berapa, segala macam. Ini saya punya schedule juga.
Untuk masalah jam ini itu saya punya orang yang selalu mengingatkan, Manda hari ini, besok ada ini. Manda untuk masalah postingan kayak Instagram atau segala macam itu diatur sama yang megang Instagram. Jadi saya tuh sebenarnya tuh nggak main Instagram. Jadi Hmm. semua yang post di Oh. Instagram itu kecuali bumerang atau video-video aktivitas di lokasi itu baru saya. Kalau endorse, kalau apa ini announcement something itu ada yang megang Instagram Di saya, handle. the handle. Karena saya jarang Wow. megang handphone. Nah, kan waktu Manda tuh berarti dikit banget ya buat diri sendiri. Nah, apa yang Manda lakukan ketika ingin treat yourself? Apa? Ya udah cuma keluarin handphone aja atau tidur aja atau nonton atau gimana tuh kira-kira? Yang pastinya sih ya perawatan sendiri, bersihin Oh. badan karena kan terkena polusi. Terus habis itu tahu pada saat ini kan juga lagi ada virus. Jadi ya kita juga Hmm. takut. Kita takut kalau misalkan kalau kita kotor nanti kita bisa menyebarkan virus kepada orang-orang. Jadi ya aku harus menjaga diriku untuk selalu tetap bersih dan wangi sih gitu. Hmm. Terus ya kalau misalkan sudah bosan dengan lokasi ini ya mencoba untuk jalan-jalan kemana kek, mencari udara segar kek, bikin sesuatu hal yang nyaman bener-bener di lokasi itu kayak apa, mencari kesibukan aja. Misalkan Oh. saya sukanya Sempat makan ini nggak? jajan, ya udah saya jajan. Heeh. Oh. Mungkin gak sih kayak di waktu-waktu yang sedikit itu mungkin ngobrol sama teman by phone atau apa? Nggak sempet ya kalau ngobrol by phone? eh Kalau telepon sih kayaknya jarang sih ya. Paling chat-chat doang sih. Hmm. Untuk saat ini kan memang lagi aku batasin juga untuk ketemu sama banyak orang dan aku Hmm. tipe orang tuh sangat sebenarnya tuh ekstrovert, tapi untuk pemilihan teman tuh aku introvert banget sih. Maksudnya aku sangat memilih. Temanku pasti bisa Hmm. dihitung dengan jari, makanya aku juga nggak follow siapa-siapa di Instagram. Dan teman-temanku Ya. udah pada ngerti semua. Wow, oke. Nah, Amanda tadi terkait dengan kesehatan, ada pertanyaan nih. Kalau Amanda menjaga kesehatannya itu seperti apa? Selain tadi menjaga kebersihan, apakah minum vitamin tambahan gitu nggak sih? Minum vitamin tambahan iya, karena aku nggak bisa disuntik vitamin C karena punya Oh asam ya benar. lambung yang akut. Jadi aku minum Oh. vitamin tapi harus dibantuin sama obat asam lambung. Atau enggak kalau misalkan badan sudah mulai drop, aku langsung minum obat cacing. Udah yang paling Oh ampuh ya, obat cacing. Iya. saran orang tua atau saran siapa tuh obat cacing? Gak tahu ya. Kayak minum obat cacing tuh kayak kayak besok malamnya setelah minum malamnya keringetan besok udah fresh. Wow, oh gitu ya. Aku Atau baru tahu enggak loh madu. obat cacing buat bener-bener stamina gitu ya. Iya, aku kemarin tipes. Tipes itu mungkin Mhm. perkiraan itu aku harus bed rest kayak 2 mingguan. Aku tipes itu cuma 4 harian, 4 sampai 5 harian, dan di hari kelimanya aku udah mulai syuting lagi. Jangan di hari kedua itu aku udah mulai turun panasnya, paling naik turun tapi nggak terlalu parah, nggak sampai 41 kayak hari pertama. Aku sikat obat cacing terus, Hmm. setiap hari minum Tapi obat nggak apa-apa cacing. maksudnya Tapi jangan sampai dokter tahu tipes. ya. Tapi emang kamu sering stuck ke tipes ya? Iya, karena kan lambung aku udah parah. Hmm. Jadi Wow. lambung aku tuh udah infeksi dan sudah robek sebenarnya. Jadi aku nggak boleh makan pedas lagi, tapi aku masih bandel. Kayak wanita Manado ini tuh nggak bisa jauh-jauh dari sambal. Kita harus tahu kalau misalkan kita itu worth it. Kita itu sebagai perempuan, kita itu uh, permata yang paling berharga. Walaupun sebenarnya di luar sana kadang-kadang banyak membanding-bandingkan atau enggak banyak uh, banyak segelintiran orang mungkin agak sedikit menganggap rendah perempuan. Tapi dari situ semua kita harus membuktikan perempuan itu nggak bisa dibanding-bandingin. Perempuan itu uh, bukan bukan sesuatu orang yang tak berdaya yang harus memilih antara pekerja atau menjadi ibu rumah tangga. Kita bisa kok ngelakuin dua-duanya. Kita hebat kok dalam segala hal. Kalau Keren. misalkan
kalau misalkan si lawan jenisnya itu dikasih pilihan menjadi menjadi ibu rumah tangga atau nggak kepala rumah tangga atau pekerja, belum tentu dia bisa dua-duanya. Tapi kalau jadi ibu rumah tangga itu udah konsekuensi, kita sebagai perempuan emang hebat. Makanya saya pengen menjadi salah satu perempuan yang berpengaruh untuk milenial, untuk Indonesia juga, yang bisa membawa atau mengharumkan nama saya dan nama Indonesia dengan secara kualitas dan kuantitas saja sih. Apa yang mungkin kamu lakukan melihat atau mendengar berbagai perkataan netizen itu? Saya minum dulu bentar ya, seret nih. Oh, silakan, silakan. Pasti ada lah sakit hati. Aha. Pasti ada lah dimana kita ngedown. Apalagi di hari-hari dimana sensitif mau PMS kan, pasti ada. Tapi ya balik lagi, emang balik lagi kepada orang-orang yang berkomentar seperti itu, mereka menghasilkan apa? Mereka ngapain kerjanya? Apa? Aku selalu mikir gini, mereka aja masih sibuk dengan handphone genggamnya, aku udah sibuk untuk menghasilkan sesuatu. Jadi aku nggak terlalu mikirin kayak gitu sih. Jadi atau sesuatu hal yang aku nggak suka, aku udah tahu nih, aku nggak suka, aku nggak mau lihat. Ya aku mendingan aku bener-bener nggak mau lihat, aku menjauh. Jadi that's why kenapa aku jarang main sosial media. Aku jarang main Instagram, aku nggak punya Twitter, aku nggak punya Facebook, aku nggak punya YouTube. Aku juga tidak terlalu bersosialisasi yang tetap baik sama semua orang, tapi tidak mau yang terlalu dalam gitu loh, tidak mau mempercayai orang, karena untuk saat ini gak ada yang bisa dipercaya. Aku aja kadang-kadang sama diriku sendiri aja aku nggak percaya dalam artian bukan nggak percaya diri ya, nggak percaya masa sih dia ngakuin itu, masa sih gitu loh. Jadi ya jalanin aja seperti yang mengalir. Yang penting kamu sudah melakukan yang terbaik, kamu tidak menyenggol orang, kamu tahu kok ketika orang-orang itu berkata yang gimana-gimana, mereka tuh nggak tahu sebenarnya aslinya kayak apa. Mereka tidak mengalami apa yang aku rasain. Dan aku juga nggak perlu harus masuk yang gimana sih, karena aku juga tidak mau membenarkan siapa yang benar dan tidak mau menyalahkan siapa yang salah, karena sampai kapanpun pasti akan dipandang negatif dengan orang yang nggak suka. Tapi kalau misalnya kayak gitu, maksudnya dukungan untuk dirimu yang kamu carinya kemana? Apakah ke agama kah? Atau ke perlindungan keluarga saja? Atau gimana? Ya pastinya artinya untuk demi kesehatan mental itu. Aku dan Tuhan, udah. Dimana aku sudah tidak bisa cerita sama siapa-siapa, aku cuma cerita sama Tuhan, walaupun Tuhan tidak ngasih jawaban langsung, tapi dimana keluh kesah itu aku bisa keluarin langsung, nggak perlu harus ada yang ditutup-tutupin, nggak perlu harus menjadi orang lain, karena menurut aku sebuah masalah, sebuah kekecewaan, sebuah apapun yang negatif, vibes yang aku alami, yang bisa kita selesaiin itu cuma diri kita sendiri. Yang bisa bangkit, yang ngebuat kita menjadi seperti saat ini itu kita. Nah, belakang itu semua baru keluarga yang turut mendoakan, teman-teman juga yang selalu support, and fans, siapapun itu. Tapi untuk menjadi titik saat ini, itu pasti aku dan Tuhan. Aku paling gak suka dengan, aku sudah ngomong misalkan gini, aku kalau punya pasangan, aku pasti akan ngomong sama pasanganku, aku bisa melakukan dua-duanya, dan aku tidak mau pasanganku untuk nyuruh aku memilih karir atau rumah tangga. Rumah tangga itu kewajiban. Karir itu segala macam itu untuk ngebantu supaya kamu tuh nggak sendirian, tapi selalu melakukan kewajiban gitu. Jadi ya aku bisa ngakuin dua-duanya. Aku tetap akan ngasih rasa sayang, rasa cinta kepada anak, dan terutama kepada suami. Aku sudah ditunggu sama orang schedule di depan. Terima kasih ya, jaga kesehatan terus Amanda. Kami masih menunggu berbagai karya kerenmu.
Pokoknya Mbak stay safe and healthy dan thank you You too. Cantika.com sudah ngajakin aku untuk memberikan inspirasi kepada wanita-wanita di luar